rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di Komik, kelas online mahasiswa ilmu komunikasi di seri mata kuliah Seminar Ilmu Komunikasi. Setelah Anda memahami alur skripsi di video pertama, sekarang saatnya kita membedah bagian paling krusial, yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 adalah tempat kita menjelaskan mengapa topik yang kita pilih penting untuk diteliti. Jadi, bab 1 harus mampu menunjukkan bahwa penelitian kita punya titik berangkat yang jelas, punya masalah yang nyata, punya tujuan yang terarah, dan punya nilai atau value serta kontribusi. Dengan kata lain, bab 1 ini ibarat fondasi. Kalau fondasinya kuat, maka bab-bab berikutnya juga akan lebih mudah disusun. Dalam bab 1 ada 4 bagian yang sangat penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Latar belakang masalah yang baik itu harus bergerak dari fenomena menuju urgensi. Jadi, bukan hanya cerita panjang, bukan hanya paragraf yang berputar-putar, dan bukan hanya menunjukkan bahwa kita tertarik pada sebuah topik. Latar belakang masalah harus punya alur logika yang membuat pembaca yakin bahwa topik ini memang penting, relevan, dan layak diteliti. Secara sederhana, ada 4 unsur penting dalam LBM. Pertama adalah fenomena. Artinya kita harus menjelaskan dulu apa yang sedang terjadi di media, di audiens, atau di ruang komunikasi. Misal, ada tren tertentu di TikTok, ada perubahan perilaku audiens, atau ada wacana yang sedang ramai, atau ada representasi tertentu yang terus muncul di media. Yang kedua adalah gejala atau data awal. Di sini kita tidak cukup hanya mengatakan ini fenomena lagi viral, ini lagi tren, gitu ya. Ini ada isu yang menarik. Kita perlu menunjukkan bukti awal. Misal, berupa ada contoh kasusnya, trennya berupa apa, kutipan beritanya seperti apa, data statistiknya gimana, hasil observasi awal gimana. Data-data itu penting untuk menunjukkan bahwa penelitian itu layak untuk diteliti. Yang ketiga adalah gap, yaitu hal yang belum dipahami atau belum banyak dijelaskan oleh peneliti terdahulu. Nah, gap ini penting karena dari sinilah penelitian kita mendapatkan pijakan ilmiah. Dan yang keempat adalah urgensi, yaitu alasan mengapa pertanyaan ini penting dijawab sekarang. Kenapa harus diteliti, kenapa harus objek ini, dan kenapa harus subjek ini, bukan yang lainnya. Itu semua harus bisa dijelaskan di dalam LBM. Kalau 3-4 unsur ini sudah muncul dengan jelas, maka latar belakang kita akan terasa lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana. Sekarang, mari kita lihat contoh sederhana tentang LBM yang lemah dan LBM yang lebih kuat. Nah, versi kedua jauh lebih kuat. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada fenomena, yaitu konten body image yang semakin sering dikonsumsi, sudah ada fokus subjek, yaitu remaja perempuan, dan sudah ada gap, yaitu belum banyak penelitian tentang pemaknaan dalam konteks lokal, dan sudah ada urgensi, yaitu penting untuk memahami bagaimana pesan visual membentuk pemaknaan audiens. Jadi inilah yang dimaksud dengan latar belakang yang lebih argumentatif dan lebih akademik. Setelah LBM kuat, pilar selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan inti yang akan dijawab oleh peneliti. Jadi, setelah di latar belakang kita menjelaskan fenomena, data awal, gap, dan urgensi, maka pada rumusan masalah kita menyederhanakan semuanya menjadi satu pertanyaan utama yang fokus. Rumusan masalah yang baik itu idealnya harus spesifik, jelas, dan sejalan dengan data yang bisa kita kumpulkan. Ada beberapa ciri rumusan masalah yang baik. Pertama, ia berangkat dari gap yang sudah dijelaskan di LBM. Jadi bukan muncul tiba-tiba. Kedua, biasanya menggunakan kata tanya seperti bagaimana atau mengapa, terutama untuk penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, ia harus sesuai dengan objek dan data yang mungkin diperoleh. Jangan sampai pertanyaannya terlalu besar, tetapi data yang tersedia sangat terbatas. Keempat, rumusan masalah tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh multitafsir. Artinya pembaca harus langsung paham apa yang sebenarnya ingin dijawab oleh penelitian itu. Kemudian ada tujuan penelitian yang menunjukkan apa yang hendak Anda analisis atau jelaskan.
Gunakanlah kata kerja operasional seperti menganalisis atau mendeskripsikan dan pastikan tujuannya sejalan dengan rumusan masalah Anda. Jadi rumusan masalah misal ya, bagaimana penggemar memaknai idol yang menjadi brand ambassador dalam konteks boykot. Maka memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis pemaknaan penggemar terhadap idol yang menjadi brand ambassador dalam konteks boykot. Terakhir yaitu manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat akademik, manfaat praktis, dan manfaat bagi pembaca dari skripsi Anda. Hindarilah kalimat seperti untuk menambah wawasan, tetapi tulislah secara spesifik untuk memperjelas apa bagian siapa dalam konteks apa. Sebelum mengerjakan bab 2, pastikan bab 1 Anda sudah tepat. Mulai dari latar belakang masalah yang menunjukkan fenomena dan gap, rumusan masalah yang spesifik, tujuan penelitian yang sesuai, serta manfaat penelitian yang terarah. Sekian pembahasan bab 1 kali ini dalam sesi komik kelas online mahasiswa ilmu komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.